Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tema kita, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudaraku, manusia yang adalah makhluk sosial, di mana artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Inti gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikatan persekutuan ini dibentuk dan dibangun berdasarkan kasih karunia Allah yang telah diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan memberikan nyawanya untuk kita manusia berdosa ini, agar kita mendapatkan penebusan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, di mana di bagian ini Rasul Paulus memberikan pengertian untuk mewujudkan persekutuan Kristen, persekutuan orang-orang percaya yang berdasarkan kasih karunia, yakni harus memiliki kasih. Sebab kasih itulah yang menjadi ciri khas umat percaya. Oleh karena itu hendaklah setiap orang percaya memiliki atau melakukan kasihnya dengan tidak berpura-pura. Seperti firman Tuhan ini, kasih itu jangan pura-pura. Dalam kasih karunia kita mengasihi dengan tulus, tidak bersandiwara atau dengan maksud yang tersembunyi. Serta dengan adanya kasih, kita akan menjauhi segala yang jahat, bahkan membencinya, dan melakukan yang baik. Sebab kejahatan akan muncul kalau kita tidak memiliki kasih yang sejati itu. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, inilah yang harus kita perlihatkan. Saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Di sini dikatakan bahwa kata yang dipakai untuk mengasihi di bagian ini adalah philostorgos, dari akar kata storge, kata Yunani untuk menyatakan kasih dalam keluarga. Kita harus saling mengasihi karena kita anggota dari satu keluarga, yaitu keluarga Bapa kita di surga. Dan ketika kita memiliki kasih itu harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Oleh karena itu Rasul Paulus kembali mengingatkan untuk hidup sebagai umat percaya dalam persekutuan, saling mendahului dalam memberi hormat. Hubungan akan rusak ketika kita saling menuntut hak, tapi hubungan kita akan terbangun dengan sehat kalau kita melakukan kewajiban kita lebih dulu dan menghormati saudara kita terlebih dahulu.
Inilah yang diingatkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di mana Rasul Paulus mengingatkan dari renungan ini, bahwa ketika kita saling mengasihi sebagai saudara, kita akan menghidupkan persekutuan orang-orang yang sungguh dapat memperlihatkan kasih Allah itu kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, sebagai sebuah keluarga di dalam Allah. Jadi setiap anggota keluarga jemaat harus menghidupkan kasih kekeluargaan mereka. Kasih kekeluargaan ini perlu dihidupkan agar kita tidak jatuh di dalam kasih yang tidak tulus atau kasih yang pura-pura. Inilah yang dikatakan ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan saling mendahului memberi hormat. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berfirman, kiranya kita mendahului atau memulai dari diri kita sendiri tanpa harus menunggu tindakan dari orang lain. Kita ingin dihargai, maka hargailah lebih dulu orang yang lain yang ingin menghargai kita. Kita ingin dibantu, maka lakukanlah demikian lebih dahulu kepada orang lain hal tersebut. Jika kita ingin dihormati, maka awalilah dengan menghormati orang lain. Tidaklah rugi jika kita menyapa lebih dahulu ketimbang menunggu sapaan dari orang lain. Jadi saudara-saudaraku, kasih itu perlu diwujudkan nyata dalam hubungan sebagai saudara, sesama Kristen maupun yang non-Kristen. Disinilah orang-orang Kristen mampu menempatkan kasih Allah itu dalam hubungannya dengan sesama, dengan menghormati satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling memberi hormat juga mencakup pengertian di mana sikap kita yang dapat menunjukkan penghargaan, apresiasi, pujian, serta memberi komentar yang positif kepada saudara kita. Oleh karena itu, jangan menutup mata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memang perlu kita memberikan penghargaan, berikanlah penghargaan. Jika perlu kita mengapresiasi, berikanlah apresiasi kepada saudara kita. Jika itu perlu kita memuji dan memberikan pujian, berikanlah pujian. Jangan sungkan, jangan gengsi, dan berikanlah komentar-komentar yang positif, agar dengan demikian kita dapat memberikan suatu perbuatan baik kepada saudara kita atau sebagai teman, sebagai sesama kita. Sebab dengan kita memberikan hal-hal seperti itu, dia pun akan merasa dihargai, dihormati, bahkan percaya diri dan memiliki sebuah pengertian bahwa dia berharga. Saudara-saudaraku, kita tahu setiap orang adalah pribadi yang berharga, yang harus kita perlakukan dengan penuh hormat dan kita kasihi dengan kasih yang tulus. Oleh karena itu, dalam hubungan kita kepada Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sebagai orang-orang telah mengalami penebusan dari Kristus, hidup kita telah ditebus, telah menjadi hidup baru yang akhirnya membawa kita dalam kerendahan hati, dapat melakukan kasih, memperlihatkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus berkata dengan jelas bahwa dunia akan tahu bahwa kita miliknya melalui kasih yang kita hidupi. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, hiduplah dalam kasih satu sama lain. Saudara-saudaraku, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita bisa belajar bahwa sikap saling mendahului dalam memberi hormat
ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi hormat, memberikan pujian, penghargaan adalah merupakan salah satu perwujudan dari kasih juga. Kemampuan untuk memberi rasa hormat kepada orang lain, sekalipun orang itu mungkin kita anggap lebih kecil dari kita, lebih rendah satu sosialnya dari kita, tapi semua orang adalah berharga. Jika kita mampu melakukan itu, kita telah melakukan kasih. Jadi bukan berarti ketika kita ingin dihormati, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita ingin dihormati, biarlah kita lebih dahulu menghormati orang lain, menghormati saudara-saudara kita. Dengan demikian tidak ada lagi kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah yang hidup dalam saudara bersaudara, dalam kehidupan yang bersungut-sungut. Tetapi yang ada adalah semuanya saling berlomba menaruh hormat satu sama lain. Sebab jika ini ada, kita wujudkan, telah menjadikan ini sebuah gaya hidup persekutuan kita. Percayalah, firman Tuhan akan digenapi seperti Mazmur 133 ayat 1, di mana ketika kita hidup bersama dengan rukun, maka Tuhan akan berkenan dan Ia pun akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu, mengingatkan kami untuk saling menghormati, saling mengasihi. Dan biarlah kami dapat melakukannya. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.